Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita berlanjut dengan pengungkapan mengejutkan dari arc Saiyan pertama dalam sejarah. Broly yang dulu dianggap sebagai Super Saiyan legendaris kini telah memberikan dirinya gelar baru dalam alam semesta Dragon Ball, dan dia menatap dengan mata hijau dan putihnya yang misterius ke arah Lucifer. Keduanya bersiap untuk memulai pertempuran Titan yang tidak terduga, sementara Dewa Tua Akobel hanya menonton dengan geli, segera mengepalkan tinjunya dalam ketidaknyamanan. Akobel penasaran apakah panah itu benar-benar adalah ciptaan Hera, karena Akobel nggak menyangka berandalan itu mampu menciptakan begitu banyak God Killer yang keji ini. Baginya, masing-masing lebih mengejutkan dari yang terakhir. Para panah ini sepertinya tidak memiliki batas. Menguasai Seraphim adalah satu hal, tapi bagaimana mungkin manusia panah ini mendapatkan mata Dewa Tua yang juga dimiliki Vegito? Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Sebaliknya, bukannya ketakutan, pembunuh Dewa Goku malah lebih terkesan. Goku sadar mereka sudah bertarung berkali-kali dan orang ini selalu sulit dikalahkan setiap saat. Dan sekarang, melihat Broly masih menyembunyikan sesuatu seperti ini, benar-benar keajaiban alam. Pembunuh Dewa Gohan sambil mengangkat tinjunya sebagai dukungan tersenyum lebar dan membiarkan rumor itu menjadi kenyataan. Broly memiliki potensi yang bahkan lebih besar darinya. Jadi Gohan ingin tahu apa yang akan terjadi jika kakek tua Kaioshin menggunakan sihirnya kepada Broly untuk membangkitkan kekuatan tersembunyinya. Namun tampak tidak terkesan atau mungkin hanya merasa tidak aman. Pembunuh Dewa Vegeta meremehkan kekuatan Broly yang baginya biasa saja. Dia katakan ini hanyalah kekuatan Angel yang sedikit ditingkatkan. Vegeta memiliki kekuatan Geno sendiri, jadi mengapa para dewa ini begitu khawatir dengan kekuatan Broly? Karena itu, Vegeta yang congak akan menunjukkan kepada mereka semua apa yang bisa dia lakukan nanti. Sementara itu, Broly dan Lucifer hanya fokus pada satu sama lain dan bentrokan mereka yang akan datang. Keduanya mengambil posisi bertarung yang tidak terlihat sampai keduanya melesatkan tubuh mereka dengan aura hijau dan juga biru. Dua kereta api yang lepas kendali dalam rute tabrakan langsung dengan keduanya berteriak mengetahui ini adalah hidup atau mati. Seketika mereka terlibat dalam pertempuran saat mereka melayangkan ribuan serangan satu sama lain dalam sekejap. Tidak ada satupun yang kena, semuanya dihindari atau diblokir dengan sempurna. Tapi gaya bertarung Broly tampaknya membawanya untuk berputar tepat di belakang Lucifer dengan kaki kanannya terangkat gaya taekwondo, melepaskan rentetan tendangan yang muncul 3 sekaligus. Tapi bahkan dari belakang sambil meninggalkan bayangan, Lucifer menghindari semuanya dengan ahli. Mata baru Broly berfungsi atau tidak, sepertinya Lucifer masih bukan tandingan bagi Brokoli. Lucifer akui Broly lebih baik secara fisik dari sebelumnya. Sekarang giliran Lucifer untuk berada di belakang Broly, membuat Broly meleset jauh dengan ayunan tangan kirinya. Ketika di belakang bukan anggota tubuh yang digunakan Lucifer untuk menyerang, melainkan menghasilkan dari udara kosong, salah satu sayap Angelnya muncul dan sudah berada pada kecepatan tinggi mengayun ke arah Broly. Namun Broly berbalik dan membalas bentrokan itu, tapi dengan tubuhnya yang cukup jauh dari sayap Angel itu. Secara luar biasanya, Broly memamerkan teknik yang sama persis, yaitu melepaskan dari punggungnya sebuah sayap energi Angelnya sendiri. Berwarna kuning Ikari, Broly ingin melawan api dengan api yang sangat tidak disukai Lucifer. Setelah pertukaran mereka, secepat sayap-sayap itu dihasilkan, mereka hancur kembali menjadi ketiadaan. Keduanya kini menggunakan momen itu untuk memperpendek jarak di antara mereka, yaitu bertarung dengan tangan kosong lagi. Tapi satu petarung khususnya bergerak lebih maju dari yang lain. Dengan sigap menundukkan kepalanya dan mendorong maju, Broly melewati pertahanan Lucifer dan mendaratkan serangan tepat di dada Lucifer. Pada tampilan dekat dengan matanya terbuka lebar, Lucifer mulai menyadari kekuatan Broly mulai meningkat pesat. Peningkatannya yang konstan bahkan selama pertempuran. Dalam efek yang tertunda, Lucifer kemudian terlempar ke belakang, benar-benar kehilangan keseimbangan dan terlempar dengan kecepatan tinggi. Tapi sejauh Lucifer terlempar, Broly yang bersemangat meledak mengejar dengan aura hijaunya dalam pengejaran seketika. Broly bertekad akan menyelesaikannya di sini. Tiba-tiba meningkatkan kecepatannya 10 kali lipat. Broly berteriak saat seluruh wajahnya berubah bentuk karena kecepatannya. Menukik turun ke atas Lucifer, tubuhnya yang terombang-ambing masih di udara. Dan saat mata Lucifer terbuka lebar karena kagum pada perubahan Broly, tiba-tiba mata Angel Agung Lucifer aktif
bersinar biru cerah. Tapi kali ini bukan dengan tujuan membutakan siapapun seperti sebelumnya. Dengan kedipan singkat dari mata Arc Saiyan Broly, sesuatu terjadi, yaitu sesuatu yang membuat Broly lengah dan membuatnya ragu-ragu. Dalam sebuah teknik lama dari Lucifer, Lucifer menemukan cara untuk benar-benar membalikkan situasi. Kedua kesatria itu secara harfiah bertukar posisi satu sama lain seperti dalam cerita masa lalu, di mana sekarang Lucifer lah yang turun seperti roket, sementara Broly hanya menatap di posisi barunya yang benar-benar bingung. Dan tabrakan yang dihasilkan ke atas arena sangatlah dahsyat, mengirimkan bongkahan arena yang dulunya hampir tidak bisa dihancurkan kemana-mana dalam ledakan yang menyilaukan. Akibatnya meninggalkan kawah besar dengan hanya satu sosok yang berasap di tengahnya. Tubuhnya terungkap tentu saja sebagai tubuh Broly saat Lucifer terlihat mendarat di arena. Diakui itu adalah upaya yang gagah berani, tapi mata panah Broly itu seperti biasa tidak akan pernah bisa menandingi mata dewa tua yang asli. Tentu saja tidak ada jawaban selain erangan. Broly tergeletak di tanah tanpa bergerak, berdarah deras dan matanya kosong, seolah-olah dia akan kehilangan kesadaran. Dan dengan ancaman yang telah diatasi, Lucifer mendekat tanpa waspada, berdiri di atas Broly yang pingsan itu dan berkata, saat ia melihatnya ke bawah, dirinya teringat pada pembunuh dewa Vegito. Rasanya seperti sudah selesai, tapi Vegito terus bergerak melaju. Namun Lucifer akui Broly sepertinya tidak sama. Tapi menghentikan dirinya sendiri, Lucifer mulai menyadari sesuatu. Tentu saja seketika kata-kata sebelumnya terbantahkan karena beberapa ledakan energi hijau dan petir keluar dari tempat Broly terbaring. Pertunjukan cahaya mini di tengah panggung turnamen. Jeritan yang sulit dipahami, cahaya itu tidak bersahabat. Segera ledakan kedua meletus tepat di bawah Lucifer, menciptakan lebih banyak kerusakan di seluruh arena. Sambil mengerang, mata biru dan merah Lucifer akhirnya bersinar. Lucifer enggak menyangka Broly cuma pura-pura mati. Dia bahkan tidak ada di sini lagi. Dengan keras menyapukan tangannya ke atas, gerakan itu menciptakan hambatan angin yang cukup untuk meniup semua asap ledakan. Hanya ketika melihat ke langit, Lucifer menyadari Broly jauh dari kata kalah sekarang dan berada di atas dalam berbagai hal. Di langit, Broly tidak hanya menunggu, tapi di tangannya seolah-olah dia adalah Zeus sendiri. Dia memanggil energi listrik yang paling dahsyat tepat di telapak tangannya. Mengangkat tangannya tinggi-tinggi saat petir itu meledak dan meluas, meningkatkan kekuatan dan potensi kemampuan kehancurannya. Sementara Lucifer tetap di arena mengamati dengan seksama. Lucifer menyamakan bahwa Broly tampaknya memang seperti Vegito yang sama-sama tidak mau mati. Akhirnya menyebut nama saingannya yang sudah lama hilang dengan tatapan mematikan. Lucifer mulai menyalurkan semua amarah terpendamnya pada Broly. Segera menarik tangannya untuk menciptakan sebuah bola energi yang bersinar. Cahayanya yang berkilauan tampak luar biasa. Dan dengan keduanya bersiap, hal yang tak terelakkan terjadi. Dengan Broly dan Lucifer kini membidik serangan masing-masing satu sama lain. Tapi yang menarik, jarak mereka satu sama lain tetap sama. Dan seperti yang diprediksi, kedua serangan itu berubah menjadi perjuangan pancaran laser yang penuh dan habis-habisan. Satu petir sepenuhnya terbuat dari energi dewa. Benturan kekuatan yang berlawanan dan ideologi yang berlawanan terjadi. Dan seperti yang diharapkan saat Lucifer dan Broly bertabrakan, ledakan yang dihasilkan arena yang terbesar yang pernah kita lihat sejauh ini menutupi hampir seluruh turnamen dalam pusaran hijau dan putih. Dan setelah itu, bongkahan panggung yang terlempar ke langit kini jatuh bebas ke tanah. Tapi anehnya, beberapa bongkahan ini tampak berbentuk aneh. Pemandangan kehancuran arena dari atas menunjukkan gumpalan asap raksasa saat keheningan memenuhi area tersebut. Tapi tiba-tiba, suara keras terjadi memecah keheningan ini saat salah satu bongkahan aneh itu ternyata adalah Broly yang jatuh lurus ke tanah setelah menghabiskan begitu banyak energinya. Namun, Broly tidak sendirian karena yang rusak parah dan merangkak adalah Lucifer. Dia juga tidak keluar dalam keadaan baik dari bentrokan laser sebelumnya. Broly terkejut bagaimana Lucifer masih bisa bergerak. Tidak ada yang pernah selamat dari serangan itu dan dia berada di posisi yang lebih tinggi. Sambil berjuang bangkit, menatap dengan satu mata pada lawannya di seberang arena yang jelas masih hidup. Ketika Lucifer memikirkan Akobel, sang dewa tua menatap dengan kecewa. Dia memperhatikan dengan seksama jika putranya bisa memenuhi pujian besar yang telah dia berikan padanya. Dia seharusnya membanggakan keluarganya, tapi yang dia lakukan hanyalah mempermalukan ayahnya. Penasaran mengapa semua Saiyan harus seperti ini? Hera yang menonton dengan penasaran
tidak tersenyum untuk kali ini. Sebaliknya, dia merenungkan apakah dirinya telah membuat keputusan yang salah. Tapi saat pertempuran terus berkecamuk, sekarang di langit dengan bentrokan yang tak terhitung jumlahnya, Vegito menunggu sambil menonton. Vegito menyemangati Broly karena memang begitulah caranya. Meski begitu, Vegito akui ini adalah Lucifer yang sama seperti dulu. Peningkatannya tidak seberapa dari yang dia duga. Dia pasti merasakan sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih kuat. Sementara itu Broly dan Lucifer kini terlibat dalam pertarungan tangan kosong. Keduanya berteriak dalam kebuntuan, saling mendorong satu sama lain. Dan kebuntuan ini membuat mereka tidak bergerak di tengah turnamen sekarang. Untuk pertama kalinya mengonfirmasi bahwa mereka benar-benar setara setidaknya dalam hal kekuatan fisik. Namun malangnya bagi Broly, segera ketika bayangan mulai menutupi wajahnya dan dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat apa itu. Dari ekspresi ketakutan di mata Broly, mereka tidak setara dalam segala hal. Di belakangnya, Lucifer memanggil Susanoo raksasa yang pertama kali terlihat pada Ultra Instinct Goku. Di tengah pergulatannya dengan Broly, Susanoo itu tampak ada di belakangnya dengan penampakan energi raksasa yang ukurannya 100 kali lipat. Vegito yang masih menonton dengan melipat tangannya mengaku itu membawa kembali kenangan masa lalunya. Vegito merasakan Lucifer masih seperti dulu, di mana setiap kemampuan yang dia tahu dia ingat dan panggil pada saat yang tepat. Jadi Vegito penasaran apa yang akan Broly lakukan sekarang. Kemudian dengan ayunan raksasa yang menggerakkan udara, penampakan raksasa itu mengangkat tangannya. Dan dengan pukulan luar biasa, beban yang tampak seperti seluruh dunia turun langsung ke atas Broly, meratakannya seketika saat gelombang kehancuran dan asap terhempas kemana-mana. Sementara pada saat yang tepat, Lucifer dengan ahli melompat mundur untuk menghindari dampak apapun. Sambil menatap tajam di tengah gerakan mundurnya, Lucifer yakin kali ini dia telah menyelesaikan segalanya. Dia mendarat kembali dengan aman di lantai arena. Lucifer tambahkan, bahkan jika tidak, tubuh Broly seharusnya tidak bisa bergerak setengah pun setelah serangan seperti itu. Satu serangan lagi pasti dia akan membinasakannya. Tapi semuanya berhenti ketika mata Lucifer terbuka lebar karena terkejut untuk yang kesejuta kalinya sekali lagi. Broly Arc Saiyan yang legendaris menantang segala rintangan. Saat adegan kembali pada kepalan tangan raksasa di tanah, seluruh platform berguncang karena Broly berhasil menghentikan serangan Susanoo Lucifer. Sebuah tangan biasanya bisa mengalahkan Susanoo raksasa, seolah-olah itu adalah pukulan biasa saja. Dan secara tidak terbayangkan, dengan tidak adanya hal yang baru tentang dirinya, Broly sekarang mulai mencapai kekuatan penuhnya. Seketika dia berubah dengan bentuk Super Saiyan legendarisnya, memamerkan kekuatan itu sekarang yang sepenuhnya terkontrol sambil tetap dibarengi dengan mata Arc Saiyan-nya. Auranya meledak ke atas untuk mendorong kepalan tangan itu. Sekarang sambil menatap ke depan dengan dingin dan sepenuhnya segar kembali, dia merasa ini bagus sekali. Broly merasa dia belum pernah dipaksa sejauh ini. Dia katakan pada dirinya sendiri sejak lama bahwa dia hanya akan menyerah pada kekuatan seperti ini jika itu untuk menyelamatkan Cilai dan anak mereka. Hari ini janji itu menjadi kenyataan. Tiba-tiba mata putihnya kini bersinar merah, merah yang tidak asing bagi bangsa Saiyan. Seperti dia ingin berubah menjadi Ozaru. Dengan megah dalam gaya Saiyan sejati, mengaumkan raungan khas itu, di belakang Broly penampakan energi Susanoo-nya sendiri muncul. Tapi bukan dirinya seperti sekarang, melainkan dirinya sebagai Ozaru. Bulan tidak lagi dibutuhkan bagi Saiyan ini untuk memanggil kekuatan 10 kali lipat dari kera legendaris. Ukurannya luar biasa yang sekarang membuat Titan Lucifer tampak seperti anak kecil. Lucifer benar-benar tidak menyangka Broly menyimpan makhluk seperti ini di dalam tubuhnya. Sekarang dengan Lucifer yang sepenuhnya diselimuti dan tertutup kegelapan, sebuah bayangan jatuh di atasnya. Dia menatap sambil bergumam gemetar dalam kebingungan melihat pemandangan mengerikan di depannya. Dan tanpa pemikiran seperti yang diprediksi dari seorang Ozaru, kera itu sudah berteriak sangat keras. Dia segera mengayunkan tangannya siap menyerang penampakan Lucifer yang tampak kecil. Dan dalam satu ayunan dari Susanoo yang begitu kuat ini, itu saja sudah cukup. Karena Susanoo Lucifer dihancurkan dengan mudah seolah-olah terbuat dari tisu. Seketika mencabik-cabiknya menjadi dua dan menghancurkannya di sana. Dan saat Ozaru raksasa berdiri dan sisa-sisa energi Susanoo Lucifer memudar, ada keterkejutan dan kekaguman di tribun. Tapi kera yang memiliki kesadaran ini tidak butuh waktu lama untuk kemudian menyadari Lucifer yang berdiri di bawah
mengintip dari sudut matanya. Sampai kemudian Susanoo itu mendekati Lucifer untuk memberikan ketakutan seumur hidup bagi Lucifer. Ozaru yang muncul tepat di depan Lucifer segera membuatnya mundur perlahan. Dalam apa yang akan menjadi pemandangan terakhir bagi kebanyakan orang, mulut Ozaru raksasa itu kini terbuka semakin lebar tepat di depan wajah Lucifer. Sesuatu yang buruk akan terjadi yang sekarang akan membalikan pertempuran ini sekali lagi. Lucifer menyuruh makhluk itu untuk segera menjauh karena dia tidak akan pernah takut padanya. Tapi sayangnya bagi Lucifer, terlepas dari tegurannya yang keras, dia tidak berarti apa-apa bagi penampakan yang tak berakal itu. Yang tepat di depan tubuhnya, Ozaru menciptakan kumpulan energi raksasa seukuran tubuh Lucifer sendiri. Dan tidak butuh waktu lama, Ozaru itu meledakkan gelombang energi besar dari mulutnya, yang dalam hitungan detik sudah berada di depan Lucifer. Wajah Lucifer yang malang itu sudah menyala sepenuhnya. Ekspresinya menunjukkan dengan jelas bahwa dia telah meremehkan apa yang bisa dilakukan oleh Susanoo yang diciptakan oleh manusia panah ini. Dan begitu saja, terpental lurus seperti lalat, ledakan itu membawa Lucifer pergi sepenuhnya dan lurus melintasi arena menuju dinding belakang seperti Broly di bab terakhir. Tapi ini bukan tabrakan sederhana ke dinding, melainkan ledakan gila yang melepaskan salah satu ledakan paling mengerikan yang pernah dilihat di turnamen itu. Api hijau di mana-mana meletus seolah-olah serangan itu mengandung asam borat. Vegito nggak menyangka bahwa Broly berhasil mengalahkan Lucifer. Akobel merasa ini sungguh kegagalan, bagaimana Lucifer bisa mengejeknya seperti ini. Vegito dan Akobel bereaksi bersamaan, di mana keduanya memiliki hubungan dekat dengan Lucifer, dan keduanya tampak percaya Lucifer sudah habis. Tapi meski begitu, saat api memudar dan asap berwarna hijau naik, Broly tetap diam menganalisis untuk memastikannya. Broly tahu dari pengalaman sebelumnya bahwa dia harus melihat kemenangannya sendiri. Dia mulai berjalan maju dengan langkah yang benar-benar tak tersentuh sejak perubahan ini. Broly yang makin percaya diri meminta Lucifer untuk tenang. Broly tegaskan dia tidak mencari sesuatu yang sedingin ketiadaan. Akhirat dia tegaskan sudah cukup bagi para korbannya. Tapi langkah kaki Broly ke depan akan berhenti segera, karena di kejauhan tersembunyi dalam asap yang mengintip, terlihat siluet Lucifer yang terkulai masih hidup. Lucifer kemudian diperlihatkan tapi dalam keadaannya yang paling buruk. Baju besi megah itu kini hancur di mana-mana, pecah dan rusak, termasuk topengnya yang mulai hancur. Tapi sebelum itu Lucifer lah yang mencengkram baju besi di dadanya yang rusak. Dan gilanya, dia yang pertama menghancurkan pakaian besi itu sepenuhnya. Sebelum itu terjadi dengan sendirinya. Lalu dia bahkan mencengkram topengnya sambil berkata ini sangat disayangkan. Baju besinya telah pecah dikalahkan oleh pembunuh dewa selain Vegito. Bagi Lucifer ini tidak seharusnya terjadi, karena sekarang Broly telah melepaskan satu hal yang diberikan ayahnya untuk membatasi kekuatannya. Lalu Lucifer sekarang mulai melepaskan topengnya. Topeng dan baju besi itu menurut Lucifer adalah yang menahan kekuatan penuhnya dengan sengaja. Dia memperlihatkan wajah aslinya pada Broly, di mana itulah sosok jahat sebenarnya yang sudah meramaikan cerita Vegito ini dari awal. Broly penasaran apakah itu adalah pakaian pemberat atau semacamnya. Broly hanya dibiarkan merenung sementara Lucifer kini bangkit. Yang muncul sekarang adalah Lucifer yang hampir tidak bisa dikenali, yaitu Lucifer yang telah berevolusi. Matanya masih mempertahankan mata Angel Agung dan Iblis Agung, tapi tubuhnya jauh lebih berotot tanpa satu goresan pun padanya. Sepertinya baju besi itu telah menjalankan tugasnya untuk melindungi tubuh Lucifer sejak pertarungan berlangsung. Membuat Broly menjadi semakin bingung bahwa serangan terakhirnya hanyalah sekedar menanggalkan pakaiannya saja, bukan melukainya. Dan karena tidak mau melanjutkan sandiwara ini lagi, Broly segera dengan gagah seperti Ozaru mengisi bola energi hijau yang sama dan melemparkannya segera ke arah Lucifer. Tapi satu-satunya masalah adalah sang Lucifer menghilang secara tiba-tiba, bahkan saat bola itu baru meninggalkan tangan Broly. Dan luar biasanya Lucifer muncul di depan Broly dan langsung menusukkan kedua jarinya ke mata Broly. Darah memercik seketika kemana-mana. Mengikuti ini secepat itu juga, Lucifer menyapukan tangannya ke belakang seolah-olah dia telah mencopet sesuatu. Sementara Broly berteriak dengan intensitas teriakan yang membuat rasa sakit ini tampak tidak nyata. Di tangan Lucifer kini terungkap hal yang tak terpikirkan, yaitu sepasang mata Arachnid milik Broly yang berhasil dicabut oleh Lucifer. Broly yang malang itu kini tidak lagi menjadi Arachnid dan segera mencengkram kepalanya yang berdarah. Dia sudah tidak bisa melihat apa-apa lagi. Dia hanya merasakan sakit yang luar biasa dan kebingungan. Lucifer minta Broly untuk tetap tenang
karena penderitaannya akan segera berakhir. Sekarang sambil melemparkan bola mata itu ke langit untuk menyingkirkannya, Lucifer berbisik pelan. Tapi setelah beberapa detik, bola mata itu jatuh kembali tepat di depan wajah Broly. Dengan bola mata yang tidak mungkin bisa dimasukkan lagi ke tempatnya, kecuali jika Broly adalah klan Uchiha, Lucifer menegaskan akan melenyapkan Broly dan mata Dewa Tua itu sekarang juga. Hingga kemudian akhir dari Broly tiba dalam satu ledakan dahsyat pada Broly yang buta dan juga rapuh. Lucifer melepaskan sebuah tembakan laser jarak dekat yang langsung melenyapkan Broly menjadi debu. Lucifer tanpa pembatasnya berada pada level yang benar-benar baru dan tidak pernah diantisipasi oleh pembunuh Dewa Broly. Tampaknya apa yang dia rasakan pertama kali memang benar. Di sisi lain, Vegeta menonton dengan sangat panik karena satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan mata Dewa Tua milik Broly kini gagal setelah dihancurkan semuanya oleh Lucifer. Lalu, bagaimanakah kelanjutannya? Apakah kemenangan sudah benar-benar Lucifer dapatkan? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya Anime Bapak-Bapak.